Shalom, sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah tentang seorang perwira Romawi yang datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana tetapi begitu dalam. Sebuah iman yang tidak menunggu bukti terlebih dahulu, tetapi percaya bahwa satu perkataan dari Yesus saja sudah cukup untuk mengubah keadaan. Mungkin hari ini kita juga sedang berada dalam situasi seperti itu. Situasi yang belum kita mengerti, jawaban yang belum kita lihat, atau harapan yang masih kita tunggu. Namun di tengah semua itu, kita diajak untuk belajar seperti perwira ini. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita tenangkan hati sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami masih diberi waktu untuk mendengar firman-Mu. Saat ini, kami datang dengan segala keadaan kami. Engkau tahu isi hati kami, pergumulan kami, dan apa yang belum kami mengerti. Bukalah hati kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan tenang. Kuatkan iman kami seperti iman perwira dalam kisah ini. Kiranya firman-Mu hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan bersama kisah dari Matius 8 ayat 5-13 tentang iman seorang percaya bahwa kuasa Yesus tidak dibatasi oleh jarak, tidak memerlukan kehadiran fisik, dan cukup bekerja melalui satu perkataan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setelah Yesus mendengar hal itu, ia heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Sahabat sukacita, yang membuat Yesus heran bukan karena perwira itu memiliki jabatan tinggi, melainkan karena imannya. Walaupun ia bukan orang Israel, ia percaya penuh bahwa Yesus sanggup menolong hanya dengan sepatah kata. Ia percaya tanpa melihat, tanpa menuntut bukti. Seringkali kita ingin melihat dulu baru percaya. Namun melalui kisah ini, Tuhan mengajar kita untuk percaya bahwa ketika jawaban itu belum terlihat, ada kalanya hidup membawa kita pada titik di mana kita tidak lagi banyak bicara, selain berharap di dalam hati. Bukan karena tidak ada kata-kata, tetapi karena sudah terlalu lama menunggu dan belum melihat jawaban. Di titik seperti itu, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sederhana. Apakah aku masih percaya? Perwira Romawi dalam kisah ini datang kepada Yesus bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk hambanya yang sedang sakit. Ia menunjukkan kasih kepada sesama, bahkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kita juga melihat kerendahan hati. Meskipun memiliki jabatan dan kekuasaan, ia tidak mengandalkan dirinya sendiri.
Ia sadar bahwa ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia, dan ia percaya kepada kuasa Tuhan dengan sederhana bahwa satu perkataan dari Yesus saja sudah cukup. Ia tidak menuntut Yesus datang ke rumahnya. Ia tidak menunggu bukti terlebih dahulu. Ia hanya percaya. Disinilah kita belajar tentang iman yang sejati. Percaya penuh, bahkan sebelum melihat hasilnya. Iman seperti ini bukan hanya di dalam hati. Perwira itu membuktikannya lewat tindakan, yaitu ia datang, ia meminta, dan ia berserah. Ia tidak diam dalam harapan, tetapi melangkah dalam iman. Mungkin hari ini kita juga sedang berada dalam perjalanan seperti itu. Ada doa yang belum dijawab, ada keadaan yang belum berubah, dan ada harapan yang masih menunggu. Di tengah semua itu, kita diajak untuk tetap percaya saat keadaan sulit. Bukan karena kita sudah melihat jawabannya, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan yang memegang jawabannya. Kita juga diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, karena ada batas dalam kekuatan manusia, tetapi tidak ada batas dalam kuasa Tuhan. Dan dalam proses itu, Tuhan membentuk kita untuk melihat kerendahan hati seperti perwira ini yang datang dengan hati yang tunduk. Kita juga melihat bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan siapa yang datang kepadanya. Perwira ini bukan orang Yahudi, tetapi imannya dihargai oleh Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang datang dengan iman kepada Tuhan tidak akan ditolak. Dan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Artinya, Yesus sedang menegaskan bahwa iman bukan hanya sesuatu yang kita pikirkan, tetapi sesuatu yang berdampak pada cara kita menerima dan mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Ini juga mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya perasaan, tetapi arah hidup. Apa yang kita percayai akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Kalau kita percaya Tuhan sanggup, kita akan tetap berharap meski keadaan belum berubah. Tapi kalau kita hanya percaya pada keterbatasan, kita akan mudah menyerah sebelum melihat jalan keluar. Perwira dalam kisah ini tidak memaksakan cara, hanya percaya pada kuasa Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan bekerja bukan terbatas pada cara kita, tetapi pada kepercayaan kita kepadanya. Artinya, bukan berarti Tuhan selalu mengabulkan apa yang kita inginkan, tetapi bahwa iman kita menentukan sikap hati kita dalam menerima karya Tuhan, bahkan saat jawabannya belum terlihat. Hari ini mungkin kita tidak memiliki semua jawaban, tetapi kita masih memiliki satu hal yang paling penting, yaitu kesempatan untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Tuhan melihat, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Karena pada akhirnya, iman yang sungguh kepada Yesus
bukan hanya membawa pertolongan dan mukjizat, tetapi juga menguatkan hati yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Melalui kisah perwira Romawi, Engkau mengajar kami tentang iman yang percaya tanpa harus melihat. Iman yang tetap berharap meskipun jawaban belum datang. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali hati kami mudah ragu dan ingin melihat bukti terlebih dahulu sebelum percaya. Namun hari ini kami belajar untuk datang kepadamu dengan kerendahan hati dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap percaya di tengah penantian dan tetap setia ketika jalan hidup terasa berat. Mampukan kami juga untuk memiliki hati yang peduli kepada sesama. Kami percaya tidak ada doa yang terlalu jauh untuk didengar oleh-Mu, dan tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Sukacita Sejati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama sampai selesai. Kiranya firman Tuhan menguatkan hati kita untuk tetap percaya bahkan ketika jawaban belum terlihat. Jika renungan ini menguatkan iman saudara, tuliskan berkat atau satu kata iman di kolom komentar agar juga menjadi penguatan bagi yang lain. Tuhan memberkati.